Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan belajar tentang musyawarah. Pada pembelajaran 6. Kalian bisa buka buku tema 2 kalian pada halaman 85. Apa sih itu musyawarah? Bagaimana musyawarah yang baik? Serta musyawarah itu termasuk sila yang keberapa? Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Ini bisa kalian buka buku kalian di halaman 85. Ada sebuah gambar yang menunjukkan contoh kegiatan musyawarah. Musyawarah ini dilakukan oleh Edo dan teman-temannya. Ada yang sebagai pemimpin, ada yang sebagai ketuanya musyawarah, ada yang sebagai penulisnya atau notulen, dan ada peserta musyawarahnya. Apa sih musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah, serta nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Oke, mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama, kita ingat-ingat dulu. Musyawarah itu adalah budaya bangsa Indonesia dan sudah dilakukan sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan sejak awal terbentuknya negara Indonesia pun juga melalui musyawarah. Nah, melalui musyawarah yang mana? Misalnya ketika merebut kemerdekaan, orang akhirnya bersatu dan bersama-sama merebut kemerdekaan. Sebelumnya perjuangannya bersifat sendiri-sendiri, daerah-daerah sendiri, akhirnya kurang kuat. Dengan bersatu dan bermusyawarah sehingga bisa merebut kemerdekaan Indonesia. Persiapan proklamasi yang dilaksanakan oleh Bung Karno beserta Muhammad Hatta dan yang lainnya itu dulu juga dengan musyawarah di rumah Laksamana Maeda. Mereka bermusyawarah bagaimana proklamasi akan dilaksanakan. Kemudian perumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Kiai Haji Agus Salim itu juga dengan musyawarah. Pancasila tidak bisa langsung hadir, tapi dengan musyawarah para tokoh pendiri bangsa Indonesia, mereka bermusyawarah bagaimana merumuskan dasar negara yang baik dan cocok untuk bangsa Indonesia. Akhirnya disepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Semuanya itu merupakan bukti bahwa musyawarah itu adalah budaya bangsa Indonesia dan sudah ada sejak didirikannya negara Indonesia. Ini musyawarah sesuai dengan sila Pancasila, dan ya berkat musyawarah tadi Indonesia bisa berdiri. Kemudian akhirnya dimasukkan musyawarah ini dalam salah satu sila Pancasila, nilai-nilainya yaitu pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kalau kalian sudah sering melaksanakan musyawarah, termasuk mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Jadi musyawarah itu tujuannya adalah mengambil keputusan bersama-sama. Kita itu bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, pembahasan yang matang, serta mewakili kepentingan seluruh anggota rapat. Dan keputusan itu juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya contoh musyawarah lagi. Musyawarah mufakat. Sebenarnya musyawarah itu apa sih? Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah atau suatu hal guna mencapai keputusan.
supaya keputusannya nanti bisa diterima oleh banyak orang. Sehingga mufakat itu apa? Keputusan atau kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi hasil dari musyawarah tadi dilaksanakan, itu namanya mufakat. Jadi musyawarah mufakat itu adalah perundingan bersama untuk memecahkan suatu masalah atau melaksanakan suatu hal sehingga tercapai keputusan yang bulat. Bulat maksudnya apa? Keputusan yang final, yang sudah berdasarkan pemikiran banyak anggota, yang dilaksanakan bersama-sama secara tanggung jawab. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam musyawarah? Yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Tentunya dalam musyawarah pasti akan mengumpulkan banyak orang dan bersama-sama bisa bersatu menghasilkan satu keputusan. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Nilai kebebasan berpendapat. Setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Ini juga ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada nilai menghargai orang lain, yaitu menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh seenaknya sendiri. Kemudian yang keempat, ada nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan. Kalau usulan kita, pendapat kita tidak diterima, tidak apa-apa. Kita harus tetap berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil keputusan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ini tata cara dalam musyawarah, tata cara dan syarat dalam musyawarah. Yang pertama, ketika musyawarah, anggota atau kita harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jangan sampai terlambat. Harus hadir sebelum dimulai. Yang kedua, anggota yang hadir itu harus memenuhi jumlah minimum. Misalnya sudah 50% atau separuh lebih hadir. Kemudian ada susunan panitianya, siapa yang sebagai ketua musyawarah, siapa notulisnya, siapa saja pesertanya. Selanjutnya, setiap peserta boleh menyampaikan pendapat, boleh berbicara di depan umum. Kemudian setiap peserta harus menghargai pendapat. Jadi di samping menyampaikan pendapat juga harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian pendapat yang disampaikan harus bisa diterima akal sehat, bukan ngawur. Harus berdasarkan pemikiran yang matang. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi berdasarkan kepentingan bersama-sama. Tidak menimbulkan perpecahan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian cara-cara mengeluarkan pendapat. Yang pertama, acungkan tangan dulu. Kemudian setelah ditunjuk, berbicara, setelah dipersilahkan, silakan baru berbicara. Kemudian kalau ada orang lain yang masih berbicara, kita tidak boleh memotong, tunggu pembicaraannya selesai. Kemudian bersikap sopan, tidak boleh kasar. Serta pendapatnya harus masuk akal tadi ya. Jangan ngawur, jangan asal-asalan. Jangan sampai menyinggung orang lain. Kemudian suaranya juga harus jelas. Kalau suaranya tidak jelas, yang lain malah tidak mendengar dan tidak bisa memahami maksud perkataan kita. Ini sikap dalam musyawarah. Yang pertama, hargai pendapat orang lain. Jangan malah tidak menghargai, akhirnya memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Kalau mencela atau tidak menghargai, malah nanti yang terjadi adalah permusuhan. Padahal musyawarah ini sebenarnya adalah kita bersatu untuk menyelesaikan masalah, untuk membicarakan suatu hal
Jadi apa gunanya musyawarah kalau kita malah bertengkar? Jangan memotong pembicaraan orang lain. Ada orang yang berbicara malah kita potong, itu tidak baik. Kemudian lapang dada terhadap keputusan musyawarah. Walaupun pendapat kita tidak terima, kita tetap lapang dada serta melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai itu pendapat kita yang tidak diterima, kemudian kita tidak melaksanakan keputusan dengan tanggung jawab. Tidak boleh. Kita harus tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan bersama. Itu saja yang bisa Pak Adib sampaikan tentang musyawarah. Kalian juga bisa baca lebih rinci lagi tentang musyawarah pada halaman 85. Setelah itu kalian kerjakan halaman 88. Kalian buat pertanyaan dan jawaban, tapi tidak usah banyak-banyak. Satu kata tanya, buat satu pertanyaan saja. Jadi ada 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Jelas ya? Itu saja tugasnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan serta patuhi protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Adib supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran daring di kelas 5. Oke, Pak Adib akhiri sampai sekian. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.